Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa. Berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu Riau. Mengapa bahasa Melayu Riau yang dijadikan akar dari bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Padahal mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan daerah Melayu Riau adalah daerah sentra perdagangan, di mana sering terjadi komunikasi secara langsung dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan Pulau Jawa adalah daerah agraris atau pertanian, sehingga masyarakat di Pulau Jawa jarang berkomunikasi langsung dengan bangsa lain. Selain itu, alasan dipilihnya bahasa Melayu Riau untuk menjadi akar dari bahasa Indonesia adalah karena Melayu Riau dianggap memiliki sistem bahasa yang sederhana, tidak terlalu rumit, dan mudah dipelajari. Melayu Riau juga adaptif terhadap bahasa asing untuk dijadikan kata-kata serapan. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu teknologi dan pengetahuan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu contoh dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyusunan teks proklamasi serta dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi harus digunakan sesuai dengan kaidah, tata tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa yang dipakai pun harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Salah satu contoh kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah terdapat di dalam teks proklamasi. Bahasa Indonesia sendiri berperan sangat penting dalam penyusunan teks proklamasi.